Pembagian ruas garis dalam bangun ruang. Bisa kita lihat pada gambar. Untuk bangun ruang, dia memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu X, kemudian sumbu Y, dan sumbu Z. Ada 3 sumbu. Untuk titik P pada ruas garis AB, memiliki perbandingan M banding N, M dibanding N. Oleh karena vektor A, vektor P, dan vektor B merupakan vektor posisi dari titik A, P, dan B. Maka untuk menentukan koordinat titik P untuk sumbu X, sumbu Y, sumbu Z dapat menggunakan rumus, yaitu untuk sumbu X dia dapat dicari dengan cara yaitu XP sama dengan NX A atau N dikali dengan nilai sumbu X pada titik A, kemudian ditambah M dikali nilai sumbu X pada titik B, kemudian dibagi dengan M ditambah N. Kemudian selanjutnya untuk sumbu Y pada titik B dapat kita cari yaitu dengan cara nilai N atau N dikali dengan sumbu Y pada titik A, kemudian ditambah dengan M dikali sumbu Y pada titik B, kemudian dibagi dengan M ditambah N. Kemudian yang ketiga yaitu sumbu Z pada titik P dapat dicari menggunakan rumus N dikali sumbu Z pada titik A, kemudian ditambah M dikali sumbu Z pada titik B, kemudian dibagi dengan M ditambah N. Itu untuk mencari koordinat dengan 3 sumbu atau bangun ruang. Contoh soal pembagian ruas garis dalam bangun ruang. Diketahui titik A mempunyai koordinat 3, 2, dan min 5. Kemudian titik B mempunyai koordinat 11, min 2, dan 11. Jika P terletak di antara AB dengan perbandingan 1 dibanding 3, tentukan koordinat P. Untuk menyelesaikan soal tersebut, perlu kita perhatikan bahwa titik P terletak di antara A dan B. Karena titik P terletak di antara A dan B, maka nilai M dan N-nya positif. Atau bisa kita tuliskan untuk nilai M sama dengan 1. Kemudian N-nya sama dengan 3. Sesuai dengan perbandingannya. Kemudian karena kita disuruh mencari koordinat P di dalam bangun ruang dia mempunyai 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Maka kita cari satu persatu. Yang pertama kita cari untuk sumbu X pada titik P. Maka untuk sumbu X pada titik P dia punya rumus sama dengan N dikali dengan X A ditambah dengan M dikali dengan X B. Karena di sini kita mencari nilai sumbu X, maka kita gunakan koordinat pada sumbu X. Kemudian dibagi dengan M ditambah N. Kemudian tinggal kita masukkan nilainya. Untuk N dia punya nilai 3. Kemudian untuk XA atau sumbu X pada titik A dia punya nilai 3. Kemudian ditambah M-nya punya nilai 1. Kemudian XB-nya atau nilai sumbu X pada titik B dia punya nilai 11. Kemudian dibagi dengan M ditambah N. M-nya punya nilai 1, N-nya punya nilai 3. Kemudian tinggal kita kalikan dan jumlahkan. 3 dikali 3 9. Kemudian ditambah 11. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah 3 4 sama dengan 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka nilai sumbu X pada titik P mempunyai nilai 5. Kemudian selanjutnya setelah sumbu X diketahui, kita mencari sumbu Y atau YP. Karena kita mencari koordinat titik P-nya. Maka karena kita mau mencari sumbu Y, maka kita gunakan sumbu Y pada titik A dan titik B. Maka untuk rumusnya adalah N dikali dengan YA ditambah M
dikali dengan YB. Kemudian dibagi dengan M ditambah N. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan untuk nilainya. Untuk nilai N, dia punya nilai 3. Kemudian Y-nya, sumbu Y pada titik A, dia punya nilai 2. Kemudian ditambah dengan M-nya punya nilai 1. Kemudian sumbu Y pada titik B, dia punya nilai min 2. Kemudian dibagi dengan M plus N. Yang mana M-nya punya nilai 1. Kemudian N-nya punya nilai 3. Maka sama dengan 3 dikali 2, 6. Kemudian ditambah dengan 1 dikali min 2, yaitu min 2. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah 3, 4. Maka di tiga, maka dapat kita gambarkan untuk KLLA, maka KL punya nilai 2, LA punya nilai 3. Karena di sini merupakan perpanjangan, maka dapat kita tuliskan untuk perbandingan antara perpanjangan titik A tersebut, maka dapat kita tuliskan untuk perpanjangannya adalah KA dibanding AL. Nah, karena dia merupakan perpanjangan, maka kita tulis perbandingannya ulang. Untuk KA dibanding AL, di sini K ke A yang merupakan perpanjangan titik A, maka dia mempunyai nilai yaitu 2 ditambah 3, artinya KA dia mempunyai nilai 5. Kemudian untuk nilai AL di sini karena dia kembali ke titik semula atau ke titik sebelumnya, yaitu titik sebelum titik A, yaitu ada titik L. Dari A ke L dia mempunyai nilai 3. Nah, karena mengalami kemunduran, maka untuk nilai AL nya dia
punya nilai negatif, maka menjadi nilai negatif 3. Atau dapat kita simpulkan 5 dibanding min 3 atau M dibanding N, yang mana M-nya punya nilai 5, N-nya punya nilai min 3. Kemudian selanjutnya, karena ditanyakan koordinat titik A, maka kita perlu mencari 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, Z pada titik atau koordinat titik A. Maka yang pertama, kita cari sumbu X-nya untuk titik A, maka kita dapat tuliskan X A sama dengan, dia punya rumus N dikali X K ditambah M dikali X L. Kemudian dibagi dengan M ditambah N. Maka tinggal kita substitusikan nilainya. Untuk N-nya, dia punya nilai min 3, kemudian dikali dengan XK, atau nilai sumbu X pada titik K, yaitu 12. Kemudian ditambah dengan M. M-nya di sini punya nilai 5, kemudian dikali dengan sumbu X pada titik L, yaitu 2. Kemudian dibagi dengan M-nya punya nilai 5, ditambah dengan N-nya punya nilai min 3. Kemudian tinggal kita kalikan dan jumlahkan. Min 3 dikali 12 hasilnya adalah min 36. Kemudian 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Kemudian dibagi dengan 5 ditambah min 3, atau sama halnya 5 dikurangi 3, yaitu 2. Maka sama dengan min 36 ditambah 10. Hasilnya adalah min 26. Kemudian dibagi dengan 2. Min 26 dibagi 2 hasilnya adalah min 13. Maka untuk sumbu X pada titik A, dia mempunyai nilai min 13. Kemudian selanjutnya adalah sumbu Y. Sumbu Y pada titik A. Maka sumbu Y pada titik A sama dengan, dia punya rumus N dikali Y K ditambah dengan M dikali Y L. Kemudian dibagi dengan M ditambah N. Kemudian tinggal kita masukkan atau substitusikan nilainya. Untuk N-nya dia punya nilai min 3. Kemudian dikali dengan nilai dari sumbu Y pada titik K, yaitu dia punya nilai min 3. Kemudian ditambah dengan M punya nilai 5. Kemudian sumbu Y pada titik L dia punya nilai 5. Kemudian dibagi dengan M-nya dia punya nilai 5. Ditambah dengan min 3. Maka sama dengan, tinggal kita kalikan, min 3 dikali min 3 hasilnya adalah positif 9. Kemudian ditambah dengan 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Dibagi dengan M ditambah N, atau 5 ditambah min 3. 5 ditambah min 3 sama dengan positif 2 atau 2. Kemudian sama dengan 9 ditambah 25 hasilnya adalah 34. Kemudian dibagi dengan 2. 34 dibagi 2 hasilnya adalah 17. Maka nilai sumbu Y pada titik A, dia mempunyai nilai 17. Selanjutnya yang terakhir adalah sumbu Z. Untuk sumbu Z pada titik A, dia mempunyai rumus N dikali sumbu Z pada titik K ditambah dengan M dikali dengan sumbu Z pada titik L. Kemudian dibagi dengan M ditambah N. Tinggal kita masukkan nilainya. Untuk N-nya dia punya nilai min 3. Kemudian dikali dengan sumbu Z pada titik K yang mempunyai nilai 6. Ditambah dengan M, atau di sini M punya nilai 5. Dikali dengan sumbu Z pada titik L. Sumbu Z pada titik L dia punya nilai min 2. Kemudian dibagi dengan M-nya di sini punya nilai 5. Ditambah N-nya punya nilai min 3. Tinggal kita kalikan. Min 3 dikali 6 hasilnya adalah min 18. Kemudian ditambah dengan 5 dikali min 2 hasilnya adalah min 10. Kemudian dibagi dengan 5 ditambah min 3 hasilnya adalah 2. Maka min 18 ditambah min 10 hasilnya adalah min 28. Kemudian dibagi dengan 2. Min 28 dibagi 2 hasilnya adalah min 14. Maka untuk sumbu Z pada titik A, dia punya nilai min 14. Atau kalau kita tuliskan, untuk titik A, dia punya nilai dalam kurung untuk sumbu X, Y, dan Z. Untuk X-nya sendiri dia punya nilai min 13. Kemudian sumbu Y-nya dia punya nilai 17. Dan sumbu Z-nya dia punya nilai min 14.
Contoh soal ini merupakan perpanjangan yang mana perlu dicatat kalau di sini ada kata perpanjangan garis dalam vektor ruang, dia menggunakan perbandingan M dan N yang mana M-nya dia positif, N-nya negatif. Itu untuk perpanjangan.